Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UI TV, tepatnya di segmen Obral. Bersama pakar, ngobrolin hal yang lagi viral. Bersama saya, Putri. Kali ini kita bakal ngebahas isu yang lumayan berat, yakni terkait dengan ekonomi. Tapi isu ini penting banget untuk kita bahas karena banyak sekali nih yang udah memperbincangkan isu ini. Banyak juga beredar di sosial media, di majalah, di web, banyak sekali membahas terkait dengan isu ini, yakni terkait dengan resesi 2023. Nah, pemerintah juga sudah menyatakan bahwa 2023 bakal menjadi tahun yang gelap. Emang segelap apa sih resesi 2023? Dan di sini tentunya saya tidak sendiri karena telah menghadiri di sesi kali ini ada Bapak Abdul Hakim SE MEC PhD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, pas sekali ini teman-teman karena pemateri kita ini merupakan salah satu dosen dari program studi ekonomi pembangunan FBE UII. Nah, to the point aja nih ya teman-teman. Terkait dengan resesi 2023 nih Bapak, kita sebagai orang awam gitu yang mendengarkan berita resesi itu masih bertanya-tanya dan ngangengong gitu Bapak, nggak tahu, have no clue terkait dengan resesi 2023. Ini kira-kira resesi 2023 itu seperti apa Bapak istilah? Baik, jadi per definisi resesi itu ya penurunan GDP selama 2 kuartal. Karena kalau ekonomi normal GDP itu tumbuh. Kalau negara berkembang ya 5-6% itu wajar. Negara maju itu ya 2 atau 3% itu wajar. Nah, ketika GDP turun dari 5 ke biasanya 5 kok jadi 3%, itu berbahaya. Itu bisa, presiden bisa turun itu kalau normal. Nah, sekarang yang kita bicarakan ini bukan hanya tumbuh 5%, sekarang 3%, tapi pertumbuhannya itu negatif. Artinya GDP tahun ini itu lebih kecil dibanding GDP periode berikutnya. Nah, jika hal itu terjadi dalam 2 kuartal berturut-turut, itu indikator umum untuk yang namanya resesi. Resesi 2023. Ya. Oke, jadi resesi itu tadi adalah penurunan GDP secara berturut-turut selama 2 kuartal. Nah, kalau boleh tahu GDP itu apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, GDP itu ya Gross Domestic Product, kalau bahasa kita ya produk domestik bruto. Itu melambangkan jumlah barang dan jasa total yang diproduksi sebuah negara selama setahun. Oke, nah ini Bapak selain resesi tadi ada banyak sekali istilah-istilah ekonomi yang juga sering kita dengar nih Bapak. Terkait ada inflasi, stagflasi dan juga deflasi. Kira-kira dari segi pengertian dan juga perbedaan istilah-istilah tersebut itu apa? Seperti apa Bapak? Baik, kalau mau ringkas sebenarnya ada 3 indikator utama ekonomi ya. Yang lain juga ada banyak, tapi yang sangat mendasar itu 3. Pertama ya pertumbuhan ekonomi tadi. Pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan GDP. Yang kedua inflasi, itu pertumbuhan harga. Oke. Nah, yang ketiga itu unemployment atau tingkat pengangguran. Ini 3 variabel utama yang selalu menjadi perhatian. Nah, inflasi itu pertumbuhan harga. Jadi harga itu secara umum ya naik terus dari tahun ke tahun. Nah, itu seperti suhu badan. Jadi kalau ekonomi tumbuh 5 atau 6% itu, inflasi biasanya juga tumbuh 5-6% lah, kurang lebih. Negara maju yang pertumbuhannya lebih lambat, 2 atau 3%, itu inflasinya juga rendah. Ya 2-3-4% juga. Jadi, nah sekarang inflasi yang merupakan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan harga itu bisa normal kalau sesuai dengan angka-angka tadi. Kalau dia tinggi sekali, itu berbahaya. Kalau rendah, yang Mbak Putri sebut tadi namanya deflasi. Deflasi pun tidak juga kurang bahayanya dibalik inflasi, terutama kalau agak parah. Kalau yang terakhir stagflasi? Oh iya, stagflasi itu peristiwa di mana ekonomi stagnan, nggak berubah atau cenderung sama,
tidak tumbuh, tapi inflasinya ada. Nah, Oke. untuk menjelaskan stagflasi, tampaknya saya harus menjelaskan terkait sedikit dengan ini ya, Oke. tipenya. Kalau di ekonomi itu ada mazhab Keynesian namanya. Mazhab Keynesian itu secara umum ya lawan klasik lah. Kalau Keynesian itu terutama dalam pola pemikiran mereka itu, pertumbuhan ekonomi itu selalu dibarengi dengan inflasi. Itu beriringan seperti itu. Demikian juga ketika ada pertumbuhan ekonomi akan ada inflasi, pada saat yang sama unemployment akan turun. Itu merupakan segitiga yang menjadi pokok dasar dari ekonomi makro. Okay. Nah sekarang kembali ke stagflasi tadi. Kalau umumnya dia ada pertumbuhan inflasi naik, nah ini enggak. Tahun 1960-an itu ada peristiwa stagflasi. Itu yang sebuah fenomena yang tidak sejalan dengan polanya Keynes. Kalau Mbak Putri belajar makro, itu memunculkan tokoh baru namanya Lucas ya, dengan rational expectation. Tapi agak kejauhan deh. Oke. Oke. Nah, balik lagi nih Bapak terkait dengan resesi 2023. Nah, kira-kira penyebab adanya resesi 2023 itu seperti apa? Kenapa jadi resesi ini digadang-gadangkan bakalan terjadi di 2023? Baik, jadi hari ini tidak ada negara yang tidak berhubungan dengan negara lain. Semua berhubungan. Kemudian tidak terlepas juga Indonesia itu terhubung dengan negara lain lewat ekspor, lewat impor, lewat penanaman modal asing, lewat penanaman modal jangka pendek. Itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia. Nah, resesi kali ini digadang-gadang itu bakal menjadi resesi global. Karena ada resesi nasional, sebuah negara, global. Mengapa ini global? Karena pangkalnya dari negara-negara besar yang akan berimbas ke semua negara. Ini awalnya dari inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi itu biasanya oleh pemerintah lewat bank sentral dicoba potong, dicoba kurangi dengan menaikkan tingkat bunga. Logikanya sederhana. Tingkat bunga naik, investasi akan turun, tabungan meningkat, JUB atau jumlah uang beredar turun, inflasi akan turun. Itu harapannya. Tapi tingkat bunga yang tinggi itu berpotensi menurunkan investasi. Kalau itu berlebihan akan berbahaya. Misalnya pemerintah central bank di beberapa negara maju ini sudah menaikkan tingkat bunga dan akan terus berlanjut sampai mungkin 2023. Dalam kondisi itu kalau inflasi belum turun juga, maka akan ngeri itu. Inflasi masih tinggi, tingkat bunga juga tinggi. Dalam kondisi itu pertumbuhan ekonomi akan turun. Resesi sudah ini beberapa negara. 2023 itu mungkin akan menjadi lebih besar. Nah Indonesia gimana? Nah karena Indonesia itu sebagian belanja kita ya, kalau orang bilang total expenditure-nya itu berasal dari ekspor, artinya pembelian negara lain. Kalau negara-negara Amerika, Eropa itu impornya turun dari kita akan terdampak. Namun ada berita baik, konon Indonesia ini tidak akan terdampak separah negara Asia yang lain. Mengapa? Karena kita negara besar. Indonesia ini kalau dipaksa self-sufficient itu agak bisa. Kita punya 270 juta orang, kemudian tanah yang seluas ini. Kita dipaksa puasa bisa. Masih bisa. Buktinya hari ini kita masih tumbuh 5,4-5,5% di tengah negara lain yang ini ya turun. Sudah terpuruk. Siap. Nah, tadi ya Bapak terkait dengan dampaknya resesi untuk warga Indonesia khususnya mahasiswa itu seperti apa? Dan kira-kira ada tips buat persiapan nantinya ketika resesi 2023 itu nanti bakalan hadir di Indonesia gitu Bapak? There's nothing you can do, nggak ada. Nggak ada. Mahasiswa nggak bisa bikin apa-apa. Mengapa? Karena ini makro, super makro makan global. Kalau yang bisa berinteraksi, yang bisa mencoba mengurangi ya kelasnya kelas nasional. Kita kenal yang namanya fiscal policy dan monetary policy. Monetary policy by central bank, kemudian fiscal policy by Ministry of Finance ya, dalam hal ini Kemenkeu lah. Mereka bisa bikin kebijakan-kebijakan yang mencoba memitigasi, mengurangi dampak ini. Tapi policy itu ya
bisa berhasil bisa enggak. Oke. Apalagi di tengah dunia yang sudah rateks ya, orang bilang rational expectation. Itu kayak orang main catur. Kalau kita punya langkah 7 ke depan, lawannya juga 7 langkah ke depan, maka apa yang kita buat itu akan diantisipasi. Kalau pemerintah bikin kebijakan, tapi masyarakat mengantisipasi, bisa-bisa mentah kebijakannya. Wawalan. Kebijakan selalu punya sisi yang enggak pasti. Oke. Tapi ya kita berharap lah. Iya, oke. Berarti dari segi mahasiswa gitu tidak ada dampak yang signifikan gitu. Bukan ya Bapak? begitu. Artinya tidak ada yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengurangi itu. Enggak. Tapi kalau terdampak sebagai anggota masyarakat ya iya. Bisa jadi ke depan pekerjaan akan semakin sulit didapatkan. Karena resesi kan seperti itu ya. Ketika resesi, pertumbuhan ekonomi turun, artinya GDP turun, berarti job opportunities-nya turun karena investment-nya turun. Oke, preparation-nya seperti apa Bapak? Entrepreneurship mungkin. Jadi ketika mahasiswa yang lulus kemudian tidak bisa mengandalkan pekerjaan di big companies yang selama ini diimpikan, kan bisa membuat buka usaha mini project sendiri ya, startup dan sebagainya. Dan tampaknya anak-anak muda sekarang pandai ke situ. Harapannya mungkin ke situ. Kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin akan banyak yang terdisrupsi. Bahkan banking system kan sudah banyak layouting ya, banyak mem-PHK orang-orang. Kantor-kantor cabang banyak yang tutup sudah. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus ada antisipasinya tadi ya Bapak ya, dengan cara coba eksplorasi buat membuka usaha sendiri gitu ya Bapak ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa hal terkait dengan resesi. Dan kira-kira nih teman-teman sudah melakukan apa aja nih dalam mempersiapkan resesi 2023 nanti? Boleh komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe UII TV, like dan juga komen. Kira-kira next sesi kita bakal bahas apa ya enaknya. Oke. Di sini saya Putri Janatul Rahmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.